Bener-bener dulu tuh aku ngerasa, kenapa nggak ada yang bilang tentang ini gitu. Assalamualaikum semuanya, buat yang baru mampir, salam kenal, aku Sakina, sekarang lagi tahun ketiga di University of Tsukuba. Di video kali ini aku mau cerita tentang 7 hal yang aku harap aku tahu sebelum kuliah S1 di Jepang. BTW, ini tuh teh madu gitu, jadi tehnya tuh tanpa dikasih pemanis apapun tuh udah manis. Dan baunya tuh benar-benar harum manis madu gitu. Enak, alhamdulillah. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk poin yang pertama, ternyata di Jepang itu banyak banget dokumen atau paperwork yang harus kita lakuin. Hampir semua prosedur kayak administrasi kampus, daftar part-time, kita tuh harus ngisi banyak banget dokumen-dokumen fisik kayak formulir atau tanda tangan, dan itu tuh semua dalam bentuk kertas, dan itu biasanya kita harus simpan karena bakalan dibutuhin suatu saat. Jadi sebelum kesini itu ada baiknya buat ngelatih skill nge-organize things. Buat aku pribadi, aku tuh dulu orangnya bukan yang pintar nyimpan kertas-kertas gitu, karena biasanya semuanya udah digital kan, udah jadi PDF. Nah, kalau di Jepang itu semuanya harus disimpan rapih. Terus juga ada tips tambahan dari aku, itu ada baiknya untuk nyiapin stok fotokopi identitas kita seperti paspor, SIM Indonesia ataupun SIM Jepang, kartu SIM mengemudi, kartu ya SIM surat izin mengemudi, atau ya kartu-kartu lainnya. Juga buat yang masih SMA, mungkin ijazah atau surat kelulusan atau bahkan transkrip raport juga ada baiknya kalau kita punya cadangan. Oh iya, ini juga penting banget, stok pas foto yang kalau nggak salah tuh 3x2 pas foto yang backgroundnya polos. Itu kalau ada stoknya itu bakalan ngebantu banget. Poin kedua, itu ternyata di sini orang-orang Jepang itu udah open-minded banget sama orang-orang muslim ataupun agama-agama lainnya. Kemarin baru aja tuh PPI Ibaraki tuh berhasil minta ruangan sholat ke kampus, dan ternyata mereka beneran mau bikinin. Jadi asal kita minta, insya Allah mereka bakalan usaha buat mengakomodasi fasilitas tersebut. Terus juga di sini tuh udah banyak banget toko-toko halal, terus tempat sholat, terus bahkan juga makanan-makanan halal itu bisa dipesan online. Dulu tuh aku takut banget kesini tuh sebagai muslimah tuh bakalan kayak gimana, apakah aku bakal dipandang aneh karena aku berhijab, atau bakalan susah cari tempat sholat. Tapi ternyata enggak sama sekali. Justru di sini itu aku ketemu banyak muslimah yang baik-baik banget. Poin ketiga, ternyata biaya transportasi di sini itu mahal. Mungkin ada dari kalian yang mikir pas di sini kita bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ke Osaka, bisa ke Kyoto, bisa ke Fukuoka, bisa ke Ghibli Museum, bisa ke USJ, bisa ke Hiroshima. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena transportasi itu di sini mahal ya kalau dibanding Indonesia. Di sini tuh bahkan orang Jepang itu nggak naik taksi karena semahal itu. Jadi yang naik taksi itu biasanya cuma turis-turis. Terus juga di sini nggak ada Gojek, nggak ada Gokar, antara bis atau kereta atau sepedahan. Tips dari aku, kalau mau beli sepeda itu tanya dulu ke orang-orang sekitar apakah ada sepeda yang udah nggak dipakai, karena itu bakalan hemat banget. Nah, yang keempat, ini menurut aku benar-benar penting banget. Benar-benar dulu tuh aku ngerasa kenapa nggak ada yang bilang tentang ini gitu. Itu tentang English program di Jepang. Nah, aku ini sekarang lagi belajar di English program. Jadi ini aku ngomong berdasarkan opini pribadi aku sendiri. Kok agak redundant ya, opini pribadi aku sendiri. Edukasi di English program itu menurut aku enggak sebaik kualitas edukasi di regular program atau program yang berbahasa Jepang. Kenapa? Mungkin karena di English program itu tenaga ngajarnya itu lebih dikit yang bisa ngajar pakai bahasa Inggris. Kayak standar untuk ngajarnya tuh jadi rendah banget, makanya kadang tuh kita kalau belajar itu kita harus bisa ngerti sama aksen
bahasa Inggrisnya orang Jepang. Jarang banget expose dengan aksen orang Jepang berbahasa Inggris. Itu kadang aku malah nggak nangkep materinya karena aku berusaha ngerti guru aku tuh ngomong apa. Jadi itu menurut aku pertimbangan besar banget kalau kamu mau ngambil English program di Jepang. Oke, lanjut poin kelima. Aku baru sadar tuh di tahun kedua deh kayaknya, itu mau bagaimanapun walaupun aku English program, itu kemampuan bahasa Jepang, walaupun pas masuknya itu nggak diwajibin bisa berbahasa Jepang, tapi kalau punya kemampuan bahasa Jepang itu bakalan ngebantu kamu banget dari berbagai aspek, kayak misalnya aspek beasiswa, aspek nyari part-time, atau ya banyak lagi. Maksud aku bisa berbahasa Jepang ini nggak perlu yang langsung bisa fasih, tapi sekadar basic Japanese aja itu menurut aku bakalan ngebantu banget. Nah, contoh pengalaman aku sendiri, aku itu tahun lalu sekitar Desember, aku lupa bulan apa, tapi tahun lalu akhir itu aku ada interview beasiswa, dan pas interview beasiswa itu aku jawab semua pertanyaan dengan bahasa Jepang, dan menurut aku itu menjadi poin plus banget karena kalau dibandingin aplikan yang lain mungkin nilai aku dan CV aku itu kurang bagus, tapi karena aku menjawab semua dengan bahasa Jepang mungkin itu jadi poin plus untuk mereka. Minum dulu. Oke, kita lanjut ke poin 6. Mungkin emang dikit kali ya orang yang ngerasa ini krusial, tapi menurut aku krusial juga, terutama kalau kamu orangnya tuh suka organisasi. Aku itu dulu pas SMA itu aktif organisasi kayak OSIS, ambalan, dan ya pokoknya banyaklah organisasi-organisasi lain. Paling aku senengin waktu itu ambalan. Aku tuh dulu suka banget sama pramuka, sampai sekarang juga masih. Dan pas ke Jepang itu aku kehilangan kesempatan untuk bisa melanjutkan pramuka aku. Ya hilang aja gitu, tiba-tiba udah nggak bisa beraktivitas kayak dulu lagi. Padahal kan kalau kuliah di Indonesia itu Anda tetap bisa lanjutin ambalan ya. Di sini banyak opsi-opsi ekstrakurikuler dan organisasi-organisasi, tapi untuk pramuka tuh gak ada. Dan juga rata-rata kadang beberapa opsi-opsi ekstrakurikuler itu membutuhkan bahasa Jepang. Jadi tentunya sebagai international student itu opsi buat ikut gituan tuh lebih dikit daripada mahasiswa Jepang biasanya. Lalu yang ketujuh, ini agak bonus sih, nggak terlalu krusial tapi ada baiknya diketahui. Di sini itu bakalan mudah banget kalau punya SIM nyetir. Tapi masalahnya di sini tuh susah banget dapat SIM. Gak tau ya, mungkin aku aja yang nggak bisa nyetir, tapi emang beberapa orang tuh yang aku kenal itu tes SIM-nya tuh 2 kali, 3 kali gitu. Ada sih satu orang teman kuliah one shot dapet, tapi ya rata-rata berkali-kali. Dan di sini tuh nggak ada yang namanya nembak. Harus ada tes tulis, ada tes mata, ada wawancara singkat gitu, terus ada tes menyetir. Menurut aku kalau yang belum berangkat ke Jepang itu ada baiknya latihan nyetir dulu di Indonesia. Karena di Indonesia kan bisa nyetir tanpa nggak punya SIM aja tuh bisa nyetir kan. Tapi kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan, mendingan ikut kursus nyetir. Oh iya, ini juga penting kalau mau transfer SIM dari SIM Indonesia ke SIM Jepang itu bisa langsung kirikae atau transfer SIM, tapi itu ada syaratnya itu setelah kamu dapat SIM itu harus minimal 3 bulan tinggal di Indonesia, atau dalam kata lain itu udah 3 bulan menyetir di Indonesia. Oke, segitu dulu sharing kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau pengalaman yang mau di-share, boleh langsung komen di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.